Itu ya ada video yang itu di knalpot motor itu. Astaga. Makin digirung makin enak. Nama saya, pakai saya ini. Saya Bebas, kan, saya bebas. bebas ya. Nama saya Rijal Rukmana, umur 29, status sudah nikah. Kalau saya, Nggak usah. nggak usah. Nggak usah. Udah. Nggak usah. Terlalu banyak perkenalan. Makasih. Jadi ini Pun Bojo istri saya, Yunisa namanya. Kita nikah dari tahun 2017. Ya. Saya 2021. Jadi 4 tahunan. Punya anak 1 kita nih, perempuan. Baru mau program lagi. Nambah Amin. lagi. Semoga cepat menghasilkan, Pak. Amin. Iya, amin. Mantap. Seks. Apalagi itu fetish pertama kali. Sebuah trigger yang membuat seseorang menjadi bernafsu. Seks yang nakal gitu. Fetish tuh. Jadi ada unik-uniknya gitu. Kayak dorongan seksual tapi justru bukan ke arah yang berhubungan intim gitu ya, lebih kepada hal-hal yang justru berbau non seksual gitu. Kalau saya mah lebih ke fantasi kali ya dibanding ke fetish gitu, karena kalau melihat sesuatu terus terangsang mah enggak sih gitu, di luar benar-benar. Terus paling kalau misalnya ngeliat dia habis potong rambut kayaknya seksi, nah itu baru kode itu sebenarnya Kode ya. sih, emang Iya, ada itu kode. kode ya. Kelihatan nganggurnya ya. Jadi kalau dia pengen kayak itu ya tahu. Oh iya. Iya. Nanti cari uang dulu buat potong rambut. Yang dirasa Saya nggak ada sih. Jujur saya nggak ada spesifik seperti itu gitu. Normal-normal aja gitu. straight langsung. Gitu. Seks, Buat seks, seks. saya lebih ke visual gitu, ngelihat badan yang seksi, payudara besar misalkan, pantat yang bahenol dan segala macam kayak gitulah ya. Iya, pastinya, pasti punya. Kaki kayaknya. Ih, soalnya sama ini kebetulan kaki ini ya. Ini rada aneh kan kalau misalkan yang nge-trigger tuh biasanya aurat cewek ya. Tapi ini mah kaki gitu, lebih spesifik bentuk kaki. Bentuk kaki. Bentuk kaki yang panjang dan Ya. tapi langsing gitu. Kayak Iya. jerapah kali ya. Ya itu. Nah, jerapah benar-benar. Iya. Ada yang nggak berpenampilan seksi yang pakai hijab siapa? Ayana Moon tau gak sih? Nggak tahu saya. Solovliana nama Instagramnya coba cek deh. Itu pakai hijab. Dia pakai hijab, men. Pakai hijab loh. Padahal cuman Iya, bentuk iya. kaki, Bentuk kaki, ya. bentuk kaki belum kebuka sebenarnya, nggak pernah ngelihat kakinya kayak gimana gitu. Celana jeans ketat. Rada. Udah. Udah, udah. Jadi mungkin saja ada Pak yang tidak punya fetish. Oh, kalau saya nggak setuju sih. Bebas. Kayaknya mah bukan nggak punya, tapi teh nggak tahu. Kayak bapak tadi Iya, contohnya. nggak tahu. Nggak tahu. Bukan nggak punya Soalnya sih. ada teman saya kan kalau ngelihat ketiak itu langsung Kalau saya sih nggak yang sampai segitunya. Iya, tapi mungkin ada yang belum nemu. General possibility-nya, setiap orang itu kan unik. Setiap orang unik gitu. Mereka punya otak yang berbeda-beda gitu. Mungkin approaching terhadap seksnya juga bakal beda-beda gitu, termasuk urusan fetish ini gitu. Setiap orang ada kemungkinan memiliki Sadar atau fetish. tidak sadar. Cuman perbedaannya gitu, mungkin dianya belum sadar punya fetish tertentu misalkan kayak gitu. Pendapat sih gitu, kalau misalkan memang untuk urusan seks juga masih agak tabu ya di kita untuk dibicarakan gitu. Jadi jangankan untuk ngomong bahwa udah mah sanena aku tinggal di pakai heels atau orang mah sanena tinggal di boneka gitu kan. Kayaknya mereka juga untuk membicarakan itu sungkan gitu Ya, kan. ya, ya. Apalagi untuk menyadari bahwa ya saya punya fetish Ya. terhadap sesuatu yang nggak normal.
Kalau fetishnya udah mulai mengganggu gitu ya, maksudnya teh kayak yang kasus si siapa yang jarik itu, itu kan udah mulai ngeganggu tuh, korbannya mulai terganggu. Terus ada yang fetishnya tuh yang suka ngintipin orang mandi misalnya. Kalau hal-hal yang kayak gitu udah mulai mengganggu privasi pasangan misalkan, udah jadi kegiatan yang sangat-sangat harus dilakukan padahal tanpa konsen pasangannya gitu. Itu sih udah mulai Kejiwaan. iya, udah mulai masalah kejiwaan sih gitu. Jadi selama fetishnya masih tidak mengganggu gitu, masih untuk dirinya sendiri, menurut saya sih aman. Paling nambahin dikit ya, kalau setahu saya memang di psikologi sendiri memang fetish yang disebut mengarah ke arah sakit mental itu lebih ke misalkan apabila si gangguannya itu udah lebih dari 6 bulan, setahu saya gitu. Jadi kalau misalnya selama lebih dari 6 bulan terus ada gejolak terhadap sesuatu yang non seksual gitu dan sudah sangat mengganggu kehidupan pribadi dia sendiri maupun ada dorongan memaksa orang lain ataupun diperlihatkan di depan orang lain gitu tanpa dia merasa bahwa itu mengganggu atau enggak untuk orang lain, itu udah termasuk ke dalam gangguan jiwa sih. Tapi sementara itu kalau misalkan memang dia hanya untuk menikmati untuk dirinya sendiri gitu, itu sih masih dikategorikan normal. Gak setuju, men. Gak setuju lah. Padahal kan normal kan menurut kita. Menurut saya kan tadi kan menurut saya normal, semua orang punya fetishnya masing-masing. Jadi ya normal kalau punya fetish itu. Mungkin ada fetish yang normal dan ada fetish yang tidak normal. Yang tadi saya bilang. Kalau gitu saya setuju. Ya benar, tergantung apa yang memicunya. Misalnya melihat pagar jadi enggak mungkin agak aneh karena kita tidak seperti itu. Tapi bisa jadi saja mungkin fetish juga gangguan karena yang tadi saya bilang, saya percaya ada orang yang tidak memiliki fetish gitu. Nah itu tadi kan udah dijelasin. Ada yang jadi fetishnya itu normal, bukan gangguan. Sebuah trigger itu normal. Tapi ada yang triggernya tidak normal, ada triggernya yang normal. Nah ini tuh bukan kebetulan, anjir, dianya emang nggak normal dengan fetish seperti itu, kayak gitu. Kita menyukai segala keterbukaan, dia mungkin menyukai segala ketertutupan, Pak. Dia bilangnya buat penelitian apa gitu, atau buat doa mayat gitu. Modusnya kayak gitu. Berarti tapi sebenarnya buat memuaskan nafsu dia sendiri. Gitu. Karena itu udah masuk ke kriminal juga ya, dia maksudnya nipu orang gitu dengan alasan penelitian dan lain-lain untuk tujuannya memuaskan hasrat seksual dia. Gitu. Ya. Udah manipulatif ya jadinya. Kalau disebut abnormal ya sangat abnormal gitu. Kenapa lu ngomongin itu malu sih? Jadi kemarin itu kita baru ngomongin soal fetish juga. Terus ini yang paling aneh tuh. Jadi ada orang yang suka nyium kentut. Iya, istilahnya lupa sih apalah. Pokoknya agak susah. Filia gitu kan. Jadi pas baca, kok ada ya orang turun karena kentut gitu. Apa suaranya? Makin kenceng, makin bau. Terus kalau misalkan suaranya tuh kayak air mendidih yang brong gitu. Kentutnya yang brong gitu. Udah basah banget gitu. Itu tuh lebih terus mereka tuh banyak juga yang sukanya tuh dikentutin di muka. Dan mereka tuh nggak peduli gendernya apa. Iya. Banyak banget ya sebenarnya kalau fetish di film yang waktu itu pernah ditonton juga kan ada. Jadi namanya tuh Little Death, kalau nggak salah. Orgasme itu bahasa Prancisnya tuh, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris namanya tuh Little Death gitu, kematian kecil gitu. Yang paling unik, yang paling aneh, combo itu tadi, kain sama cowok sesama jenis. Pernah Pak nggak ngelihat video di Twitter atau di mana gitu yang bapak-bapak lagi nges knalpot mobil? Tindakannya aneh menurut saya. Dia kenapa ke knalpot? Ya. Apakah mungkin fetish dia knalpot mobil? Atau lubangnya?
Mungkin terhadap mekanik Mekanik. mobil kali ya. Pegawai apa namanya? Montir bengkel mungkin. Tergugah saat ada kalau cewek misalnya lihat cowok lagi ganti oli misalnya. Lihat lagi ganti busi gitu, kotor-kotoran oli. Terhadap montir berarti. Iya, Terhadap montir. iya. Kayaknya dia suka sama yang berbau robot nih. Berbau mekanik nih. Berbau robot nih. Petunjuk pertama, Ayu dan Rahma Azhari. Ayu dan Rahma Azhari suka sama saudara. Salah. Suka sama berdarah Arab. Salah. Udah terlalu melenceng ini sih. Ayu dan Rahma Azhari. Ayu dan Rahma Azhari. Ayu Azhari dan Rahma Azhari. Pas. Gambar majalah. Salah. Poster. Waduh, salah. Salah. Waduh. Eh, Saya pas deh. Ini clue-nya baru satu kan? baru satu. Masih ada 2. Ya. Oke. Clue kedua. Film seksi di RCTI tahun 2000-an. Putri Duyung. Salah. Fetis terhadap Putri Duyung. Fetis terhadap yang menggunakan bikini. Salah. Tidak mendekati sama Normal sekali. deh. Tidak. Jawaban pertama. Ini normal nggak? Ini normal nggak? Ini normal nggak? Oh, terhadap cewek yang cuci mobil. Salah. Jawaban pertama hampir mendekati. Yang mekanik itu dia kan. Mekanik. Clue-nya apa? Keperkakas. Siapa tahu kenal pot yang tadi loh. Bisa masuk mungkin. Iya. Perkakas untuk membetulkan kendaraan, Pak. Jadi dia sange ketika misalnya ngeliat kunci L, Kunci Inggris. iya kunci Inggris gitu kan. Waduh, saya nggak suka nonton film-film seksi kayak gitu, Pak. Saya benar-benar ngeblank yang kayak gitu tuh. Tapi ini siang-siang, Pak. Jadi anak muda, ibu-ibu juga nonton. Bukan yang kayak Suka sama montir, tertarik dengan rapot, betul, Pak. Wow. Ini saya coba jelasin ya. Jadi mekanofilia itu adalah Kurang mau jawab itu fetis terhadap kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. Orang yang memiliki fetis ini akan memiliki sensasi berbeda dan berlebihan ketika melihat atau berada dekat dengan bagian dari benda-benda tersebut seperti knalpot motor atau knalpot mobil. Tuh kan, berarti saya bener dong. Bisa jadi kan tadi saya bilang bisa jadi kenal pot. Iya. Ber- Tapi kan belum terdeklar itu jawabannya. Iya. Bisa jadi. Iya. itu ya ada video yang itu di knalpot motor itu. Astaga. Di rumah makin enak. Akrotomo apaan ini? Aduh, sange ngelihat kroto. Terhadap akrobatik. Salah? Terhadap Akro- alfabet ya. Salah? Terhadap alfabet. Clue pertama. Dark jokes. Terhadap Coki Pardede. Salah. Terlalu objektif nama orang, subjektif. Terhadap dark jokes. Terhadap jenazah, Bukan. Kalau terhadap jenazah saya kayaknya tahu deh itu. kematian. Salah. Terhadap orang yang berpenampilan seperti jenazah. Seperti hantu. Terhadap orang dengan disabilitas. Itu sama ada hubungan sama anggota tubuh. Fetis ke mana orang yang cacat. Ya, betul. Ya, jadi akrotomofilia ini adalah orang yang punya fetish dengan pasangan yang memiliki Bisa gangguan dibahas. cacat fisik, atau amputasi, Udah, disabilitas. Mau pulang. Unduh. Iya, betul. Mungkin karena merasa tidak berdaya mungkin ya lawannya. Dangdut kan? Pasti Terhadap- dangdut ini. Kalau melihat orang koprol dia ketrigger. Bukan? Mungkin fetis. Kopro. Kalau terhadap Bitcoin, kripto ya namanya ya. Ya. Bukan. Bukan ngelihat Bitcoin ya. Ada yang nafsu gitu lagi trending Bitcoin. Oh, Kopro. Pas dulu deh. Pas. clue pertama. Samsung. Samsul.
Salah. Apa? Cluenya apa? Tadi clue-nya adalah Oh, Kentut salah. terhadap orang yang bisu. Terhadap desisan. Terhadap ular. Oh, jelas. Mungkin pertamanya sangat-sangat jelas. Koprofilia. Nah, hint keduanya adalah Keslita. Keslita. Shh, diam. Nah, anak kecil nggak usah tahu. Ini harusnya Bapak Ilham lebih gampang sih. Fetis gesek-gesekin ke pantat. Bukan. Aduh. Hint ketiga. Ini udah pasti tahu ya jawabannya, jadi cepet-cepet aja. Sukatoro. Oh. Ini. Sukatoro. Sukatoro. Fetis tai. Fetis tai. Ya, betul. tai. Ih, Dulu dong. apa tanya? Ya, jadi ini ketika seorang memiliki gairah dengan kotoran beberapa dari mereka bahkan ingin pasangannya BAB pada mereka agar bisa mencapai Bentar, hubungannya sama clue pertama apa? Shh. kentut, Pak. Langsung menuju ke keluar. Oh. Tapi kenapa Bapak tahu Sukatoro? Pernah dikasih lihat sama teman saya. Oh, Namanya Gary. terhadap iklim. Salah. Klimakofilia. Klimacofilia. Klimaks. Clue pertama adalah anak dan au. Anak dan au. Anak dan au. Anak dan au. Mau apa? Aku bilang. Kopi gelang. Oh, terhadap jarum suntik. Salah. Terhadap anak yang terluka. Salah. Clue kedua. Udah sakit, malu lagi. Sama anak yang jatuh. Salah. Sama barang yang jatuh. Sama tangga. Mulai dekat. Sama ini, Ada lift. lebih detailnya lagi. Lift, duren. Tadi jawaban Bapak ini Anak, udah anak dekat tangga. Anak tangga. Anak dan tangga. salah. Yo, gua temenan sama tangga, tapi gua bukan anak tangga. Oh, sekarang di sini ada tangga. Gue emang temenan sama Tata, tapi gue bukan anak tangga. Oh. Jatuh dari kalau ngelihat orang terjatuh Udah sakitan. dekat. Fetis. Melihat anak terjatuh. Bukan. Fetis ngelihat anak terluka. Bukan. Yo ini kursi. Yo. Sama tangga bukan? Mendekati. Atau Ada detailnya. di tangga ini pasti. Sama ini pegangan tangga? Elevator? Bukan. Dia Turun dia nyerodot dari tangga? Bukan. Oh, di pegangan tangga serodot. Tapi beneran di tangga Dia tempatnya. suka jatuh dari tangga. Fetis Fet- melihat Tadi orang jatuhnya jatuh udah dari benar. tangga. Iya betul. Anaknya tuh anak tangga. Aduh anjing. Itu cuma gak apa itu. Tadinya hint keduanya tuh udah sakit malu lagi. Oh. Udah jatuh terus. Sudah jatuh. Fetis di mana dia akan lebih mencapai orgasme ketika jatuh dari tangga. Maka dia akan jatuh berkali-kali dari tangga untuk bisa mencapai puncak. Ini nyari awak atuh ari pungureun. Kalau bisa diaplikasikan ke pasangan ya mending dikomunikasikan. Gitu loh. Tapi kan ada yang tidak bisa oleh pasangan penuhi gitu. Kayak yang tadi amputasi. Masa pasangannya harus diamputasi dulu kalau normal kan? Oh, saya suka sama yang diamputasi, kamu potong dulu lah tangannya. Kan nggak mungkin. Kalau yang gitu-gitu katanya kehidupan seksual itu kan sebenarnya harus diobrolin sama pasangan, apalagi kalau misalnya yang sudah di sini lah ya, di sini yang sudah menikah gitu ya. Memang harus diobrolin gitu Pak katanya gitu. Iya. Biar saling ngerti lah. Biar akhirnya saling ngerti dan gak nyari yang lain katanya gitu. Jadi tidak mencari kepuasan di orang lain. Kalau kata saya memang harus diomongin. Karena pada akhirnya kan nanti bisa nerima atau enggaknya kalau misalnya terlalu buat si pasangannya terlalu aneh juga kan tidak bisa memenuhi kan, atau mungkin bisa jadi teman apa ya, jadi buat kalau misalnya dianggap masalah gitu ya si fetisnya itu gitu, bisa jadi ada teman ngobrol buat
apakah bisa dicarikan solusinya atau tidak? Kayak Berbagi gitu ya, berbagi gitu. Kalau obrolan. kata aku sih harus diobrolkan ya sebagai pasangan. Kalau menurut saya, selama itu, kalau misalkan memang itu tidak mengganggu kehidupan pribadi, tidak mengganggu orang lain gitu, dan selama dia masih bisa kontrol hasrat seksualnya itu sih masih aman ya, kecuali kalau dia juga merasa bahwa kok makin sini saya makin gelisah gitu mas, makin terdorong, makin gak ketahan, terus berlangsung lama. Kalau saran saya sih memang mau tidak mau harus mencari bantuan ahli ya, jangan sembarang cerita ke orang karena orang lain belum tentu bisa menganggap itu hal yang, maksudnya bukan hal yang normal, maksudnya menganggap itu sesuatu yang oh ya kamu sedih saya antar gitu, tapi kan bisa jadi malah berbalik ke dirinya sendiri gitu. Jadi lebih baik sih selalu cari bantuan ahli yang paham gimana cara buat ngatasin itu gitu. Kalau kata saya sih mengenal diri sendiri gitu ya, termasuk untuk urusan fetish ini penting gitu. Ke arah mana seksual kita, terus apa yang kita sukai dan segala macam, untuk mengeksplor hal itu tuh penting, hal yang sangat penting gitu. Cuman yang jadi concern juga kalau misalkan apa yang kita sukai itu akan mempengaruhi kepentingan-kepentingan orang di sekitar kita juga gitu. Kayak misalkan kalau misalkan fetishnya udah mulai mengganggu kepentingan-kepentingan orang di sekitar gitu, itu udah harus agak di stop gitu. Gimana caranya? Ya itu menurut istri saya tadi udah bener gitu. Dia harus cerita ke ahlinya gitu, ke expertnya gitu, nyari bantuan ke psikolog dan segala macam gitu. Bagaimana cara mengatasi kalau misalkan memang sudah mengganggu kehidupan dianya.